Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah, Manajemen Kompensasi dan Hubungan Industrial, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yuda Al-Hafsi, SMI MM. Kami dari kelompok 4 kelas 06 SMJK 022. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Elisa Novitasari dengan NIM 2310503129. Selanjutnya, ada Anita dengan NIM 231010503483. Selanjutnya ada Catur Soma Priyambodo dengan NIM 231010503901. Selanjutnya ada M. Fahri Katami dengan NIM 231010503058. Selanjutnya ada Ika Rosita dengan NIM 2310503200. Dan yang terakhir ada Ratu Cahya Mentari dengan NIM 2310501208. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Pekerja. Latar belakang. Pekerja merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan ekonomi dan keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam menjalankan pekerjaannya, pekerja memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pengusaha dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja. Hak dan kewajiban pekerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hubungan kerja. Keseimbangan antara keduanya akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas, serta memberikan perlindungan bagi pekerja maupun pengusaha. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya ingin melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang hubungan pekerja, hak dan kewajiban. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hak pekerja adalah segala sesuatu yang secara hukum harus diterima oleh pekerja sebagai akibat dari adanya hubungan kerja dengan pengusaha. Kewajiban pekerja adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pekerja sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perundang-undangan. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara seimbang agar tercipta hubungan kerja yang adil dan harmonis. Lalu selanjutnya, ada dasar hukum, hak, dan kewajiban pekerja. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D Ayat 2, setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ada dasar hukum lain yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, dan juga Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. Saya Catur Soma Priyambodo akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya yaitu Kak Anita. Di sini ada perjanjian kerja sebagai dasar hak dan kewajiban. Perjanjian kerja merupakan dasar lahirnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Syarat sah perjanjian kerja, menurut ketentuan hukum, perjanjian kerja harus memenuhi kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan tidak bertentangan dengan hukum, keterlibatan umum, dan kesusilaan. Selanjutnya adalah hak pekerja dalam hubungan kerja. Secara umum, pekerja memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, mendapatkan upah yang adil, memperoleh perlindungan hukum, mendapatkan jaminan sosial,
memperoleh perlakuan yang sama, dan yang terakhir mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Negara menjamin bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, maupun kondisi fisik. Oke, saya Muhammad Fahri Hatami. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Catur, yaitu ada hak pekerja atas upah dan kesejahteraan. A. Hak atas upah. Upah merupakan hak utama pekerja sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan. B. Komponen penghasilan pekerja. Yang pertama ada upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, bonus dan insentif, dan tunjangan hari raya atau THR. Kemudian ada C. Tujuan pengupahan, yaitu menjamin kehidupan yang layak, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja. Kemudian ada hak kerja atas jaminan sosial dan kesehatan. Setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan sosial untuk menghadapi risiko kerja. Bentuk jaminan sosialnya yaitu ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Kemudian tujuan diberikannya hak pekerja atas jaminan sosial ini adalah memberikan perlindungan ekonomi, menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dan memberikan rasa aman selama bekerja. Halo, saya Ika Rosita akan melanjutkan slide selanjutnya. Di sini ada hak pekerja dan perlindungan hukum. Hak pekerja atas waktu istirahat dan cuti. 1. Hak istirahat. Pekerja berhak memperoleh waktu istirahat selama jam kerja dan hari libur mingguan. Hak cuti antara lain itu ada hak cuti tahunan, cuti sakit, cuti menikah, cuti melahirkan, cuti haid, cuti karena alasan penting lainnya. Lalu ada hak lembur. Pekerja yang bekerja melebihi jam kerja normal berhak mendapatkan jam lembur sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, hak pekerja atas K3 dan kebebasan berserikat. Untuk yang pertama itu ada hak keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pekerja berhak memperoleh lingkungan kerja yang aman, alat pelindung diri, pelatihan keselamatan kerja, perlindungan dari resiko kecelakaan kerja. Yang kedua itu ada hak berserikat. Pekerja berhak membentuk serikat pekerja, menjadi anggota serikat pekerja, menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Selanjutnya, perlindungan hukum pekerja. Yang pertama itu perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin hak-hak pekerja agar tidak dilanggar oleh pihak yang lebih kuat. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah menjamin berlangsungnya hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Yang kedua yaitu bentuk perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perlindungan preventif. Di antaranya peraturan perundang-undangan, pengawasan ketenagakerjaan, perjanjian kerja. Lalu perlindungan represif, di antaranya mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan hubungan industrial. Halo, saya Raptu Cahyamentari akan melanjutkan presentasi yang sudah dibawakan oleh Kak Ika Rosita. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban bekerja. Jadi, setiap pekerja itu punya kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajibannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, adanya kewajiban pekerja terhadap suatu pekerjaan. Artinya, di sini kita harus kerja sesuai perjanjian kontrak, nyelesain tugas secara profesional, dan jaga kualitas hasil kerja biar nggak asal-asalan. Yang kedua, kewajiban pekerja terhadap perusahaan. Di sini kita wajib patuh terhadap aturan perusahaan dengan menjaga nama baik perusahaan, jaga kerahasiaan data perusahaan, dan jaga aset-aset milik perusahaan lainnya. Yang ketiga,
kewajiban bekerja terhadap keselamatan kerja. Ini penting banget loh, kita harus patuh terhadap prosedur K3 dengan memakai alat pelindung diri seperti APD dan jaga keselamatan diri sendiri bersama rekan kerja. Oleh karena itu, kecelakaan kerja itu nggak ada yang mau. Sampai selanjutnya, saya akan membahas tentang akibat jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan. Tapi bagaimana sih kalau hak dan kewajiban ini nggak dilaksanakan dengan baik? Pasti dong ada akibatnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang hak pekerja yang nggak dipenuhi oleh perusahaan. Karena motivasi kerja karyawan pasti akan menurun. Terus bisa muncul perselisihan hubungan industrial. Parahnya sih bisa sampai demonstrasi, mogok kerja, bahkan gugatan hukum ke perusahaan. Sebaliknya, kalau kewajiban bekerja nggak dilaksanain, akibatnya produktivitas perusahaan akan turun, perusahaan akan rugi, dan puncaknya bisa kena sanksi disiplin sampai dengan PHK alias pemutusan hubungan kerja. Di sini akan menjelaskan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi apa sih kesimpulannya tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban itu jadi item yang wajib banget kita laksanain? Di sini ada 3 item. Yang pertama, bagi pekerja, adanya kesejahteraan meningkat, timbulnya kepuasan kerja naik, dan keamanan kerja lebih terjamin. Jika bagi perusahaan, akibatnya produktivitas akan naik, loyalitas karyawan akan meningkat, dan hubungan kerja jadi lebih harmonis. Dan yang terakhir, bagi negara, akibatnya stabilitas kenegaraan akan terjaga, serta timbulnya pertumbuhan ekonomi yang lancar dan konflik industrial bisa berkurang. Intinya, kalau hak dipenuhi dan kewajiban dijalankan, semua pihak akan diuntungkan. Silakan, teman saya, Saudari Elisa, akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan, hak pekerja mencakup berbagai hal penting yang harus diterima selama bekerja, seperti gaji, kesejahteraan, jaminan sosial, cuti, keselamatan kerja, dan perlindungan hukum. Sementara itu, kewajiban pekerja meliputi menjalankan tugas dengan baik, mematuhi aturan perusahaan, dan menjaga kepentingan perusahaan. Perjanjian kerja menjadi dasar bagi hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah kunci untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.